Yesus, Terima kasih. hari ini Hari ini kami mau memulai ibadah. Tuhan pimpin Tuhan pimpin supaya kami supaya kami bisa mengikuti bisa mengikuti dengan baik. dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Nah, kita mau memuji Tuhan yuk. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memujikan satu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Hai, selamat pagi semuanya, anak-anak Philadelphia Shining Kids. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yeay! Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk terlebih dahulu kita mau ambil sikap yang baik. Kita mau berdoa, kita mau menyapa Tuhan melalui doa. Yuk, kita mau berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan memberikan kesempatan kami semua untuk mengikuti ibadah secara online. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Berikan kami hati, berikan kami telinga yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan yang Tuhan berikan untuk kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, senang sekali ya pagi hari ini kita boleh ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Meskipun kita belum bisa bertemu, tapi kita mau tetap bersemangat. Yeay. Nah, kakak sekarang mau tanya nih sama anak-anak di rumah. Anak-anak masih ingat nggak kira-kira kapan sih terakhir kali kita bertemu secara offline atau tatap muka? Kapan terakhir kali kita beribadah sekolah minggu di gereja? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kurang lebih 1 tahun yang lalu ya. Jadi pandemi ini kurang lebih sudah 1 tahun berjalan dan kita masih tetap di rumah. Kita masih tetap
Pergi-pergi harus menggunakan masker, kita harus menjaga jarak, kita tidak boleh bergerombol. Nah, tapi tidak apa-apa, itu semua untuk kesehatan kita. Nah, selama pandemi ini atau selama di rumah ini, kakak mau tanya, ada nggak dari antara kalian yang belajar sesuatu yang baru? Misalnya apa ya? Misalnya ada nggak yang di rumah belajar bersepeda? Ada nggak? Dulunya nggak bisa belajar sepeda nih, nggak bisa pakai sepeda, tapi karena banyak waktu di rumah, jadi sekarang belajar sepeda, jadi sekarang udah lancar nih sepedanya. Atau ada ndak yang bantu mama merawat tanaman misalnya, bantu mama menanam tanaman, ada ndak dari antara kalian? Atau ada juga ndak yang bantu mama memasak misalnya? Wah, pasti ada nih salah satu di antara kalian. Atau mungkin yang adik-adiknya masih kecil, ada nggak yang sekarang sudah bisa makan sendiri aku kak? Atau yang agak besar dikit, aku sekarang udah bisa pakai baju sendiri. Atau mungkin aku sekarang udah bisa baca buku sendiri, baca buku cerita sendiri. Wah, kakak seneng nih kalau ada hal-hal baru yang kalian pelajari selama pandemi ini. Wah, senang sekali nih mendengarnya ya. Nah, dari semuanya itu ketika kalian sedang belajar, ketika kalian sedang mendalami sesuatu, misalnya sedang belajar bantu mama memasak, atau sedang bantu papa cuci mobil misalnya, atau bantu mama goreng telur misalnya. Pernah enggak ketika melakukan sesuatu itu, atau mungkin ketika sedang belajar secara online, pernah enggak anak-anak semua mengalami yang namanya kegagalan? Pernah apa enggak? Ini kak, waktu masak aku tiba-tiba gosong nih, atau waktu belajar sepeda tiba-tiba aku jatuh nih. Pernah enggak seperti itu? Wah, pasti pernah ya, salah satu di antara kita, atau mungkin setiap kita pernah mengalami kegagalan. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Bapak Petrus. Siapa? Bapak Petrus. Siapa sih Bapak Petrus ini? Yuk kita mau lihat videonya ya. Kita mau lihat bersama-sama video berikut ini. Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Yohanes pasal 20 ayat 1-19. Suatu hari, ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus berdiri jauh agar tidak ikut ditangkap juga. Banyak orang berkata Petrus adalah murid Yesus, tetapi Petrus takut dan tidak mengakuinya. Sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, tetap Petrus tidak bersama dengan gurunya. Beberapa hari kemudian, Petrus dan murid-murid lainnya pergi Danau Tiberias. Tetapi malam itu, mereka tidak berhasil untuk mendapatkan ikan. Sampai siang, tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus, tetapi para murid tidak mengetahuinya. Tuhan Yesus bertanya apa punya lauk pauk, dan para murid menjawab tidak ada. Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Lalu mereka mendapatkan 153 ekor ikan. Sampai jalannya tidak dapat ditarik. Kemudian Yohanes berkata kepada Petrus bahwa orang itu adalah Tuhan Yesus. Petrus langsung terjun ke dalam danau untuk segera pergi menemui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak para murid untuk sarapan makan roti dan ikan. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku selama 3 kali?" Petrus mengasihi Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mempercayakan domba-dombanya kepada Petrus. Ayat hafalan. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kitab Yohanes pasal 21 ayat 15.